6-2 Timnas U19 Indonesia atas Timor Leste bisa dibilang adalah sebuah langkah maju setelah 2 pertandingan awal yang dirasa kurang memuaskan. Memang masih terdapat detail-detail kecil yang harus diperbaiki, akan tetapi secara keseluruhan, cara bermain Timnas U19 terutama dalam membangun serangan benar-benar dirasa jauh lebih bagus dibanding 2 match sebelumnya. Dan tidak sedikit pula yang berpendapat kalau komposisi ini, terutama barisan tengah dan depan, sebisa mungkin tetap dipertahankan di babak semifinal nanti. Tinggal gimana caranya memperbaiki komunikasi di sektor belakang. Nah, selain Jens Raven yang sukses mencuri perhatian, jangan lupakan juga peran Caviatur Rizky, sang playmaker yang benar-benar bermain bagus setelah sempat menderita pergelangan kaki selama kurang lebih 3-4 minggu, di mana pemain 18 tahun tersebut memang sudah mencuri perhatian sejak gelaran Piala AFF U16 tahun 2022 silam. Dan tak sedikit media-media di kawasan ASEAN maupun Asia yang menyarankan agar pemain ini bisa aboard untuk meningkatkan levelnya. Karena secara basic, Caviatur udah memiliki bekal sebagai playmaker yang mungkin di kemudian hari bisa menjadi saingan Marcelino di timnas senior. Sementara itu, perihal cederanya Welber Jardim sudah pasti membuat semuanya khawatir. Sebab bagaimanapun, peran Welber di lini tengah sangat penting. Dan mungkin Coach Indra pun sedikit mendapatkan teguran dari pihak klub untuk tidak terlalu memaksakan Welber terlalu lebih. Karena apapun itu, ini masih kompetisi kelompok umur dan yang terpenting adalah bisa memberikan pengalaman di level internasional. Apa yang terjadi dengan Timnas U19 saat ini mungkin bisa dikatakan sebagai pembuktian atas keraguan di 2 laga awal Piala AFF U19 2024. Sebab semua tahu, meskipun berhasil menang melawan Filipina maupun Kamboja, permainan Timnas U19 masih banyak mendapatkan kritikan dan dirasa masih sangat jauh apabila tujuannya adalah tembus Piala Asia ataupun Piala Dunia. Akan tetapi, di laga versus Timor Leste, Coach Indra yang berjanji akan melakukan perubahan gameplay, termasuk melakukan rotasi pemain. Benar-benar menepati janjinya sekaligus ingin memberikan bukti jika ia bukan pelatih yang saklek. Yap, di laga melawan Timor Leste, Coach Indra memutuskan untuk melakukan 7 perubahan pemain dengan pola 3-5-2, di mana Jens Raven yang di 2 match sebelumnya selalu jadi cadangan kini dimainkan sejak awal dan bahkan full dengan berduet bersama Ragil di depan. Sedangkan trio lini tengah diserahkan ke Vigo Dennis serta Caviatur Rizky dan Welber Jardim yang kali ini juga diberikan kesempatan main sejak awal. Lalu di posisi wingback ada Alex Kamuru dan Rizjar Nurfiat. Dan 3 back di belakang diserahkan kepada Kadek Arel, Iqbal Gwijangge, dan Sultan Zaki untuk melapisi kiper Ikram Al-Ghifari yang tetap dipercaya tampil sebagai starter. Yap, seperti yang udah kami jelaskan di video sebelumnya, kalau permainan Timnas U19 di laga ini benar-benar beda banget. Jika di 2 match sebelumnya mainnya terkesan monoton, kali ini tampak lebih variatif dan progresif. Hal itu tentu saja tidak terlepas dari peran para pemain yang ada dipercaya tampil, yang mampu membuat suguhan permainan umpan kombinasi yang apik. Kerja sama Jens Raven dan Ragil di depan nyatanya mampu membuahkan sebuah kombinasi apik yang bagus. Meskipun ketika Jens turun, berarti Ragil yang harus mencari posisi terbaik di depan. Begitu pula sebaliknya. Pokoknya kedua penyerang ini benar-benar oke dalam hal komunikasi di depan, sehingga pergerakannya nggak stuck di satu posisi. Kemudian peran 3 gelandang yakni Vigo Dennis, Caviatur Rizky, dan Welber Jardim adalah sebuah kombinasi terbaik sejauh ini yang pernah kita lihat di 3 laga Timnas Indonesia di Piala AFF U19. Vigo Dennis yang bertugas sebagai gelandang box to box, lalu Caviatur sebagai playmaker, serta Welber Jardim sebagai DMF yang sangat-sangat elegan. Dan jika kami boleh memberikan masukan, inilah paket 3 gelandang yang paling pas di Timnas U19 saat ini. Karena ketiganya benar-benar memberikan kontribusi apik termasuk gol yang tercipta dari kaki Vigo maupun Caviatur.
Yap, dari semua 3 nama tadi, banyak yang memuji penampilan Caviatur Rizky sebagai pemain yang punya kreativitas apik dan itulah yang sejatinya dibutuhkan oleh timnas U19 saat ini. Dan itu ia buktikan dengan 3 assist yang diberikan di mana assist terbaiknya muncul ketika ia memberikan umpan bola atas yang akurat kepada Jens Raven di gol kedua pemain FC Dordrecht tersebut. Lalu hal spesial lainnya dari Caviatur, tentu eksekusi bola matinya terutama dari sepak pojok yang benar-benar bisa mengincar pemain yang diinginkan. Di laga versus Kamboja, sepak pojok Caviatur mampu diselesaikan dengan baik oleh Kadek Arel. Pun begitu di laga versus Timor Leste. Lagi-lagi, sepak pojok Caviatur juga mampu ditanduk oleh Kadek Arel. Setelah sebelumnya ia juga mengirim umpan serupa ke gol pertama Jens Raven. Di mana itu membuktikan kalau akurasi passing dan visi bermain pemain ini benar-benar bagus. Sehingga tak sedikit pihak-pihak entah itu lokal atau asing berharap Caviatur bisa menimba ilmu di luar negeri untuk meningkatkan levelnya. Karena jika ini pemain bisa berkembang, bukan tak mungkin ia bisa jadi saingan serius Marcelino Ferdinand sebagai playmaker di timnas senior. Dan emang sejak di U16, Caviatur ini udah mencuri perhatian termasuk saat ia menjadi pahlawan lewat gol tunggalnya ketika melawan Vietnam di final Piala AFF U16 2022. Di sisi lain ada kabar tak mengenakan datang dari Welber Jardim, di mana pemain Sao Paulo ini harus mengalami cedera yang cukup mengkhawatirkan usai ditackle oleh salah satu pemain Timor Leste. Sebab setelahnya, ia dibopoh di pinggir lapangan dengan terpincang-pincang. Selesai laga, saat pemain meninggalkan stadion, tampak Welber ini harus dibantu kursi roda serta terlihat balutan di bagian lututnya. Tentu saja ini adalah hal yang cukup membuat fans timnas was-was, karena belum diketahui pasti separah apa cedera Welber dan apakah dengan recovery yang kurang lebih 4 hari, ia bisa main di semifinal atau tidak. Sesuatu yang kayaknya membuat Coach Indra pun sedikit mendapatkan teguran dari pihak klub, karena ia dinilai terlalu memaksakan Welber bahkan ketika timnas udah unggul jauh. Dan boleh jadi Welber mungkin tidak akan diizinkan main di semifinal apabila kondisinya tidak fit 100%. Karena bagaimanapun usia Welber ini masih sangat muda, sehingga cukup riskan bila ia memaksakan diri. Walaupun harus diakui kalau penampilan Welber memang sangat bagus di lini tengah. Ia begitu tenang dan sangat pandai mengisi ruang-ruang kosong yang ada. Mengingat posisi naturalnya adalah bek kanan, maka harus diakui jika Welber ini benar-benar aset berharga bagi timnas Indonesia. Dan sudah pasti ia akan masuk radar Sinteyong nggak lama setelah ini untuk masuk di timnas senior. Sementara itu, Coach Indra sendiri mengaku masih akan tetap melakukan evaluasi kendati mampu sapu bersih kemenangan di fase grup. Baginya akan ada pertimbangan-pertimbangan khusus, terutama jika melihat penampilan tim di laga versus Timor Leste ini. Kemudian soal cedera Welber Jardim, Coach Indra masih menunggu hasil keputusan dari tim dokter. Apakah cedera lutut yang dialami Welber ini tergolong parah atau hanya cedera biasa yang nggak butuh waktu lama untuk pemulihan? Kita syukuri 3 pertandingan berhasil dimenangkan dengan nilai sempurna 9. Dan yang paling penting sekarang bukan lolosnya lagi, tapi bagaimana seperti yang kami sampaikan di awal, bahkan 3 pertandingan ini, tim pelatih benar-benar melakukan evaluasi. Seperti yang kita sampaikan bahwa di fase grup ini, kita akan mencari skuad terbaik. Alhamdulillah, hampir semua pemain kita sudah lihat penampilan mereka di fase grup ini. Minus hanya kiper yang belum bermain. Tapi semua 20 pemain sudah ikut bermain di 3 partai terakhir. Kita punya waktu 4 hari persiapan untuk semifinal. Siapapun itu, nanti kalau tidak salah kita harus berhadapan dengan juara grup C, apakah Thailand atau Malaysia. Kita siap-siap saja. Soal cedera Welber, dia masih diobservasi. Parah atau tidaknya cedera itu masih belum tahu, karena masih diobservasi. Namun yang jelas, lagi ditangani tim dokter. Ucap Coach Indra.
Yap, terlepas dari apapun, intinya masih banyak PR yang harus tetap diperbaiki oleh Coach Indra. Karena walaupun di laga versus Timor Leste ini cukup bagus dibandingkan 2 laga awal, tentu saja ini bukan jadi tolak ukur yang sesungguhnya. Karena jika targetnya adalah tembus Piala Asia, lalu Piala Dunia U20, dengan permainan seperti ini tentu masih banyak celah, sehingga Coach Indra harus bisa mencari solusi untuk itu. Dan soal Welber Jardim, semoga saja cedera yang dialaminya bukan cedera ligamen lutut. Sebab amit-amit kalau itu beneran, maka akan butuh waktu yang lama untuk pulih. Bukan masalah dia bisa atau tidak main di semifinal, namun ini juga menyangkut soal masa depannya. Karena biar gimana pun, Welber ini masih sangat muda dan secara bakat, ini anak beneran oke gitu loh buat jadi masa depan timnas Indonesia. Maka dari itu, cepat sembuh dan semoga nggak parah ya cederanya. Dan buat semua elemen timnas Indonesia U19, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.